apa kabarnya hari ini? Ayo Garga, Sinta, beri salam pada teman-teman yang ada di rumah. Halo teman-teman. Semoga adik-adik semua selalu sehat dan bersukacita hari ini. Untuk mengawali sekolah minggu hari ini, mari kita pujikan lagu Segala Puji Syukur. Ayo Kakak Lodi. Dengan berdoa. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, ucap syukur kami untuk hari yang Kau beri. Lingkupi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat menerima berkat-Mu melalui sekolah minggu hari ini. Terima kasih Tuhan, amin. Adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, kita akan menyanyikan lagu Lingkupiku. Dengan
Terima kasih Gerga dan Sinta. Oke adik-adik, pada saat ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Terima kasih Tuhan, karena kami masih diberi kesempatan untuk mengenal-Mu melalui perenungan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu yang bekerja di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti dan juga dapat melakukannya. Walaupun kami masih kecil, tetapi tuntunlah kami Tuhan, anak-anak-Mu, agar dapat mengerti dan melakukan firman Tuhan. Amin. Oke adik-adik, gimana nih kabarnya di rumah? Semoga semuanya sehat dan juga selalu ceria ya. Kembali lagi bersama Mbak Kiki di sini. Nah, di sini Mbak Kiki akan men-sharingkan dan juga mengajak adik-adik untuk merenungkan apa sih sebenarnya bahagia itu. Sebelumnya kita sama-sama lihat cuplikan ini ya. Suatu hari pada saat liburan sekolah, Tony merasa kecewa dan sedih karena tidak bisa liburan seperti biasanya. Kemudian, dia mencoba untuk menelpon salah satu temannya, Tina. "Hai Tina, gimana kabarnya? Bosan gak sih liburan? Sekarang kan gak bisa kemana-mana. Biasanya aku piknik. Kamu gimana?" "Iya sih, aku juga. Tapi sekarang kan ada game, ada bisa nonton YouTube. Jadi aku senang-senang aja." "Aku kalau kelamaan dimarahin papa mama. Padahal aku kan bosan, lama gak ketemu temen lagi." "Aku juga sih dimarahin. Tapi gimana kalau gak main? Bosan. Ya biar ngerasa senang aja. Tapi kalau udah main bosan lagi, main bosan lagi. Gimana ya? Terus kita harus ngapain dong selain main biar senang, bahagia?" Oke adik-adik, tadi kita sudah sama-sama melihat sedikit cuplikan tentang dua anak yang lagi ngobrol tentang apa sih yang sebenarnya membuat kita senang. Nah adik-adik, apa sih hal-hal yang biasa membuat adik merasa senang? Apa coba? Ngegame. Betul ya, nonton YouTube, nonton kartun-kartun yang lucu, makan es krim, atau dapat hadiah dari orang tua. Atau juga mungkin ada yang bahagia kalau ketemu teman-teman di sekolah, bisa main bareng, ngobrol bareng. Nah adik-adik, wajar sekali kalau kita itu memang lebih nyaman kalau mencari kesenangan, kalau mencari hal-hal yang membuat kita bahagia. Tapi kalau kondisi kayak gini, kita di rumah, gak bisa kemana-mana. Kalau liburan biasanya refreshing, terus jadi bisanya di rumah aja. Mungkin ngerasanya sedih ya, bosen, gak bebas lagi. Ah ya sudahlah, aku ngegame aja, nonton YouTube aja. Loh, emangnya nggak boleh? Boleh sekali adik-adik, nggak apa-apa. Tapi sebenarnya kalau kita ngerasa sedih, bosan, ada satu sosok yang sangat merindukan kita untuk datang kepadanya.
Nah, yuk kita sama-sama membuka Alkitab kita. Ya, karena di rumah, yuk kita sama-sama membuka Alkitab. Alkitab yang beneran ya adik-adik. Oke, disiapkan dulu nggak apa-apa. Oke, kita akan sama-sama membuka Alkitab, kitab Matius. Ayo, di mana Matius? Di Perjanjian Baru ya. Yang paling pertama, kitab Matius. Matius dicari pasal 11. Oke, dicari dulu yuk. Matius pasal 11. Sudah ya? Pasti sudah lah. Kita cari ayat 28. Cari angka kecil 28. Kalau sudah ketemu, mari kita baca bersama-sama ya. Yang di rumah juga ikut membaca. 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Oke adik-adik, di sini kita mau belajar tentang sosok yang tadi merindukan kalau kita merasa sedih, merasa bosan pada saat ini ya. Tapi sebelum itu, Mbak Kiki mau coba ajak adik-adik untuk melihat di ayat 29 dan di ayat 30. Di situ ada kata-kata kuk. Apa itu ya kuk ya? Kuk itu apakah benda atau apa nih adik-adik? Oke, kita lihat ya. Di sini Mbak Kiki punya gambar. Jadi, kuk ini adalah sepotong kayu yang besar. Biasanya dibentuk sedemikian rupa dan kuk itu akan ditaruh di bagian pundak hewan. Biasanya hewannya kalau nggak kerbau ya sapi. Buat apa sih? Biasanya mereka digunakan untuk membajak sawah. Nah, di kuk ini ada berapa adik-adik? Ada 2 ya tadi, 2 lubang di situ ya. Nanti 1 buat kerbaunya 1 dan yang 1 buat kerbau yang lainnya. Kenapa sih harus berdua? Ya, biar bebannya tidak berat. Dan ketika membajak juga kalau sendiri kan kasihan ya, kerbaunya jadi ngerasa berat banget. Nah, makanya dikasih temen. Jadi kalau berdua lebih ringan. Oke adik-adik, sekarang coba bayangkan adik-adik lagi bawa beban yang begitu berat. Aduh, berat nih. Tapi beban itu coba dibayangkan rasa sedihnya adik-adik. Karena misalnya liburan ini gak bisa refreshing kemana-mana. Atau gak bisa ketemu sama temen, kesal. Kok di rumah terus? Atau kangen, pengen ketemu sama teman-teman. Coba bayangkan. Ya, rasanya berat banget. Biasanya sih ya kalau udah ngerasa berat banget, terlalu berat, udahlah ditaruh aja. Aku tak cari hal-hal yang bikin aku seneng. Misalnya mainan game aja atau nonton YouTube aja yang bikin aku lupa atau bikin males lah untuk membawa beban-beban tadi. Begitukah adik-adik? Padahal Tuhan Yesus itu sangat memperhatikan kita. Dan ketika adik-adik bawa beban itu,
sebenarnya Tuhan Yesus sendiri juga ingin kita bergantung padanya dan juga mau bersama-sama dengan adik-adik memikul beban tadi. Coba kita lihat ya, tadi di ayat 28, 29, 30. Marilah kepadaku, K-nya huruf besar. Aku akan memberi kelegaan kepadamu, A-nya huruf besar. Pikulah kuk yang ku pasang, K-nya huruf besar, karena aku lemah lembut, ya, A-nya huruf besar. Sebab kuk yang ku pasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kalau K-nya huruf besar, terus tadi juga ada A huruf besar, berarti siapa adik-adik yang ngomong? Betul ya, Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan hal tersebut. Nah, adik-adik, kita ini semua manusia berdosa. Manusia berdosa tuh emang sukanya cari hal-hal yang menyenangkan hati kita di dunia ini ya secara khususnya. Tapi sebenarnya adik-adik, hanya Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya di kayu salib, satu-satunya sumber kebahagiaan yang tidak akan pernah hilang. Ada satu hal yang istimewa nih adik-adik dari ayat tadi. Seperti tadi yang sudah kita bahas ya, bahwa Yesus Kristus sendiri yang mengajak kita yang letih lesu untuk datang kepadanya. Kita ini manusia berdosa dan lemah adik-adik. Tetapi istimewanya Yesus sendiri yang mengulurkan tangannya untuk menolong kita. Game betul memang membuat kita senang. Main sama teman dalam waktu yang lama juga bisa membuat kita senang. Tetapi kalau itu terus menerus atau bahkan itu jadi berlebihan waktunya ya, kalau waktu ngegame jadi seharian atau jadi lupa akan hal-hal yang lain, itu justru membuat kita tidak damai sejahtera. Bahkan mungkin kita jadi tidak patuh sama orang tua, marah kalau keinginan tidak dipenuhi. Misalnya aku kan pengen nonton YouTube, masa nggak boleh? Bukan nggak boleh adik-adik, tidak boleh berlebihan. Balik lagi, karena hanya Tuhan Yesus satu-satunya sumber kebahagiaan kita. Nah adik-adik, yuk sama-sama belajar memikul kuk yang dipasang oleh Tuhan dan belajar dari Tuhan sendiri. Coba dilihat tadi kembali di ayatnya. Yesus akan apa? Di ayat 28, memberi kelegaan. Di ayat 29, Yesus itu seperti apa sih? Yesus itu sosok yang lemah lembut dan rendah hati. Dan tadi ya, kok kita sama-sama belajar memikul kuk yang dipasang oleh Tuhan, kenapa? Di ayat 30, sebab kuk yang dipasang oleh Tuhan Yesus sendiri itu enak dan bebannya pun ringan. Ya, oke adik-adik, di waktu liburan ini yuk sama-sama belajar untuk taat sama Tuhan dan melakukan hal-hal yang berguna. Bisa dimulai dengan cara mengurangi waktu main game atau main HP, lebih banyak membantu orang tua. Bisa telepon teman, tanya kabar, gimana kabarnya, saling menghibur, atau mengisi waktu dengan bernyanyi memuji Tuhan, latihan menyanyi. Atau yang suka main musik, boleh main musik, dilancarkan lagi biar bisa melayani Tuhan. Atau baca buku-buku yang bisa menambah ilmu. Banyak adik-adik. Terus tapi kalau tetap merasa bosan gimana? Kita boleh minta tolong Tuhan kok. Cerita sama Tuhan biar kita tidak merasa bosan. Percayalah adik-adik, hanya Kristus yang dapat memberikan kesenangan dan kebahagiaan yang kekal. Oke adik-adik, tadi kita sudah tahu ya bahwa
hanya Tuhan Yesus yang dapat memberikan kebahagiaan yang kekal, kesenangan yang kekal. Jadi, setelah ini, walaupun kita masih kecil, kita pun perlu terus untuk mengenal sosok yang rela menolong kita, yang dengan lemah lembut dan rendah hati, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dengan cara apa adik-adik? Tentunya membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan. Karena ya hanya dari Alkitab dan firman Tuhan kita bisa mengenal sosok Tuhan Yesus. Selain itu kita juga harus berdoa. Kenapa? Ya biar kita bisa cerita apapun yang kita rasakan kepada Tuhan Yesus. Jadi mulai sekarang coba ajak papa mama untuk merenungkan firman Tuhan dan berdoa minta tolong agar kita bisa taat seperti tadi ya, untuk melakukan hal-hal yang berguna. Oke, mari kita sama-sama menutup renungan di sekolah minggu ini dengan berdoa. Adik-adik, tirukan ya doanya. Tuhan Yesus, tolong aku yang masih kecil ini untuk dapat berguna dan juga belajar taat. Terima kasih Tuhan, karena aku punya Tuhan yang memberi kelegaan dan lemah lembut. Aku percaya hanya Engkau satu-satunya sumber kesenangan dan kebahagiaan. Amin. Selamat mencari kesenangan dan kebahagiaan hanya di dalam Tuhan ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Nah, itu tadi firman Tuhan yang telah dibawakan oleh Mbak Kiki. Terima kasih Mbak Kiki. Untuk mengamini firman Tuhan, kita akan pujikan lagu Bapa Terima Kasih. Berdoa syafaat dan penutup. Kami persilahkan Bu Margi untuk berdoa. Anak-anak, Ibu berharap walaupun di rumah saja kalian tetap rajin berdoa. Sekarang mari kita berdoa bersama-sama. Kita akan mendoakan kita yang berkegiatan di rumah saja, berdoa untuk Pak Pendeta dan majelis, berdoa untuk guru sekolah minggu, dan juga berdoa untuk Pak Presiden kita.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih dan bersyukur bahwa kami tetap bisa beribadah melalui internet. Terima kasih Tuhan. Namun Tuhan, kami ini kan sekarang libur, tetapi kami harus di rumah saja. Tuhan, kami sering bosan. Oleh karena itu Tuhan, berikanlah kepada kami ide-ide yang bagus, ide-ide yang bisa membuat kami tidak bosan. Tuhan Yesus, kalau kami senang bernyanyi, biarlah kami berlatih bernyanyi. Kalau kami senang menggambar, biarlah kami berlatih menggambar. Kalau kami senang main musik, biarlah kami juga berlatih main musik. Kalau kami senang memasak, biarlah kami juga berlatih memasak supaya tidak bosan. Dan semuanya itu biarlah berguna untuk menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan, berkatilah juga Bapak Pendeta kami dan keluarganya, juga Bapak Ibu Majelis kami dan keluarganya, supaya mereka semua diberikan kekuatan dan kesehatan, sehingga bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa untuk guru-guru sekolah minggu kami. Berkatilah guru-guru sekolah minggu kami supaya tetap sehat. Berilah ide yang banyak supaya bisa mengajarkan firman Tuhan melalui internet ini dengan kreatif, sehingga membuat kami bersyukur, membuat kami berbahagia, dan kami bertumbuh iman kami semakin mengenal Tuhan Yesus. Tuhan, walaupun kami ini masih anak-anak, kami juga berdoa untuk Pak Presiden kami, untuk para menteri, untuk Pak Gubernur, untuk Pak Wali Kota, untuk Pak Camat, Pak Bupati, Pak Lurah, Pak RT, Pak RW kami. Berkatilah mereka supaya di dalam masa wabah virus COVID-19 ini mereka diberikan hikmat oleh Tuhan sehingga bisa merencanakan hal-hal yang baik, yang berguna, dan diberkati Tuhan supaya kami bisa bersekolah lagi, bertemu dengan teman-teman kami, dan kami juga bisa berkumpul lagi bersekolah minggu di gereja. Tolonglah kami Tuhan, karena semuanya itu hanya bisa terjadi kalau Tuhan berkenan dan memberkati. Terima kasih, tidak lupa kami mohon ampun ya Tuhan. Walaupun kami masih kecil, tetapi kami ini sudah sering melakukan dosa. Kami ini seringkali tidak taat kepada orang tua kami, membantah orang tua kami, marah-marah, atau mungkin kami bahkan sering pergi dari rumah Tuhan karena kami benci dengan orang tua kami, tidak suka dengan orang tua kami. Ampunilah kami Tuhan, jadikanlah kami anak yang baik, anak yang taat kepada orang tua kami, dan juga anak yang taat kepada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, semua ini kami pinta dan kami doakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah berkenan, yang sudah rela berkorban untuk menebus dosa-dosa kami. Amin. Nah, adik-adik, usai sudah sekolah minggu kita hari ini. Semoga berkat Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan adik-adik semua beserta keluarga. Untuk menutup sekolah minggu kita hari ini, kita bersama-sama akan memujikan lagu Adalah Sukacita. Mari Kak Wabi. Diberikan Tuhanku, aku bahagia.
jumpa lagi.